Oke, selanjutnya, jadi di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di modul 13, yaitu variabel acak dan distribusi diskrit. Nah, di sini itu kita akan membahas mengenai distribusi kumulatif ya. Jadi di sini fungsi penting lainnya yang menggambarkan peluang distribusi dari variabel acak X adalah fungsi distribusi kumulatif. Jadi persamaannya itu adalah fx sama dengan p dalam kurung x besar kurang atau sama dengan x kecil. Nah, fungsi ini itu didesain untuk setiap variabel acak. Jadi tidak hanya diskrit. Nah, kemudian di sini definisinya fungsi diskrit itu bentuknya itu kan kayak gini ya yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, merupakan jumlah dari t kurang atau sama dengan x, kemudian di sini p dalam kurung t. Nah, di mana x-nya itu berkisar dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Kemudian di sini fungsi distribusi kumulatif bisa juga disebut sebagai fungsi distribusi. Oke, nah daripada tidak penasaran, kita coba lihat contoh soalnya kayak gimana. Oke, nah di sini diberikan sebuah soal ya. Misalkan fungsi kepadatan peluang dari variabel acak diskrit X itu diberikan, jadi di sini ada nilai X-nya minus 1, minus 0,5, 0,1, 0,5, kemudian juga 1. Nah, kemudian di sini ada Px sama dengan X kecilnya ya. Jadi di sini ada nilainya ya, bisa kita lihat 0,2, 0,25, dan seterusnya. Kemudian di sini pertanyaannya adalah tentukan fungsi distribusi fx yang sesuai, yang B gambarkan grafik fungsi kepadatan peluang px dan fungsi distribusi fx. Nah, di sini coba kita lihat ya bahwa x-nya itu dia itu ada beberapa nilai di sini. Jadi coba kita tulis dulu ya, x-nya itu ada minus 1, kemudian ada minus 0,5, ada 0,1, terus juga ada 0,5, terus juga ada 1. Nah, habis itu pertama kita cek dulu gitu. Yang pertama kita cek untuk x-nya itu minus 1. Jadi untuk x itu kurang dari minus 1. Nah, kita cek untuk x kurang dari minus 1. Nah, misalkan x yang kurang minus 1 itu kita ambil x-nya itu sama dengan minus 2 gitu. Jadi kita ambil x yang kurang dari minus 1 itu misalkan minus 2. Nah, di sini berarti kalau kita buat, jadi kan fungsinya tadi itu adalah f dalam kurung x itu sama dengan p buka kurung x besar sama dengan x kecil. Nah, di sini berarti f kalau di sininya itu minus 2, berarti di sini sama dengan p buka kurung x, kemudian di sini itu kita buat kurang atau sama dengan. Jadi di sini kan sama dengan ya. Di sini bisa juga kita kasih kurang atau sama dengan, kemudian kita masukkan si nilai ininya, minus 2. Kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk P, X kurang dari sama dengan minus 2, itu kan nggak ada di sini ya. Jadi di sini itu kan mulainya dari minus 1. Karena nggak ada di sini nilainya, dari minus 2 ini nggak ada, berarti bisa kita simpulkan bahwa nilainya itu merupakan himpunan bilangan kosong. Gitu. Atau bisa juga di sini kita tulis sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, langkah yang kedua di sini uh, untuk X-nya itu di antara minus 1 sampai dengan minus 0,5. Jadi tadi itu untuk X kurang dari minus 1, sekarang untuk X yang berada di antara minus 1 sampai dengan minus 0,5. Nah, di sini kurang atau sama dengan ya tandanya, di sini kurang, kayak gitu. Jadi biasanya untuk di sebelah kiri itu kurang atau sama dengan, kemudian yang di sebelah kanannya kurang aja gitu. Nah, untuk X-nya itu segini, berarti kita bisa buat di sini. Jadi F buka kurung. Nah, yang kita pakai di sini yang ada sama dengannya. Yang ada sama dengannya itu kan minus 1. Berarti kita tulis di sini minus 1. Kemudian sama dengan, nah sama kayak yang di atas sini. Di sini kan F buka kurung minus 2 ya. Berarti di sini kurang atau sama dengan minus 2. Nah, berarti di sini P buka kurung X
kurang atau sama dengan minus 1. Kayak gitu. Nah, di sini untuk X kurang sama dengan minus 1, kalau kita lihat di sini, untuk X kurang dari minus 1, itu kan ada si minus 2 ini kan. Berarti di sini itu bisa kita tulis yang ini, P, buka kurung himpunan bilangan kosong. Nah, ditambah dengan P, buka kurung, ditambah X sama dengan minus 1. Kayak gitu. Jadi X kurang dari minus 1 itu ada X, ada si ini ya, ada si yang ini, terus ditambah dengan PX sama dengan minus 1. Nah, berarti di sini bisa kita hitung bahwa untuk yang ini itu kan nilainya 0. Ditambah dengan PX sama dengan minus 1, itu nilainya adalah ini, 0,2. Jadi di sini 0,2. Jadi ini bisa kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0,2. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba untuk soal berikutnya ya, bukan berikutnya ya, lanjutannya gitu. Nah, sekarang ini kan udah ya nilai di antara minus 1 sampai dengan 0,5. Sekarang nilai di antara 0,5 ini, minus 0,5 sampai dengan 0,1. Jadi untuk X-nya itu di antara minus 0,5, kemudian di sini 0,1 gitu. Nah, ini itu kurang, nah di sini kurang atau sama dengan. Kayak gitu. Nah, berarti di sini kita buat lagi kayak tadi, F. Nah, kita yang ambil yang ada sama dengannya ya. Jadi di sini minus 0,5. Nah, sama dengannya sebetulnya tinggal kita jumlahin aja gitu. Kita jumlahin yang ini, yang dari awal tadi, yang ini, itu sama dengan, atau kita buat dulu kayak tadi, P, buka kurung, X kurang atau sama dengan minus 0,5. Bisa kita samakan dengan yang ini, atau juga ini nggak perlu ditulis ya, cuman di sini supaya lebih runut kita tulis aja. Di sini sama dengan, nah tinggal kita masukin. Yang kurang atau sama dengan minus 0,5 itu ada si ini, ada si P, kemudian himpunan bilangan kosong, kemudian di sini ada si ini ya, PX sama dengan 1, tambah dengan P, X sama dengan minus 1 maksudnya, ditambah dengan P, buka kurung X sama dengan minus 0,5. Kayak gitu. Nah, ini bisa langsung aja dijumlahin sama dengan, jadi ini 0 ditambah dengan yang ini, itu hasilnya tadi adalah ini ya, 0,2 ditambah dengan yang ini, PX sama dengan minus 0,5, yaitu di sini 0,25. Berarti di sini 0,25. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Jadi hasilnya adalah 0,45. Kayak gitu. Nah, ini adalah urutannya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menurut udah paham gitu ya, jadi nggak usah ngurut kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang untuk tadi udah di antara ini ya, di antara ini, sekarang nilainya itu di antara 0,1 sampai 0,5. Untuk X itu berada di antara 0,1 yang ini dan di antara 0,5. 0,5. Nah, ini kita tulis kurang dari, ini kurang atau sama dengan. Nah, berarti kita tulis di sini F, yang kita masukin di sini itu adalah si 0,1. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa dengan yang tadi, itu kita langsung aja buat gitu. Sama dengan di sini kita buat aja langsung. Yang ini dengan syarat teman-teman udah terbiasa ya. Jadi yang ini itu minus 0,5, langsung aja ditambah dengan P sama dengan PX-nya itu sama dengan yang ini, sama dengan 0,1. Kayak gitu. Jadi di sini sama dengan yang ini tadi hasilnya adalah 0,45 ditambah dengan yang ini itu X sama dengan 0,1 itu adalah hasilnya 0,1. Jadi kalau dijumlahin hasilnya sama dengan 0,55. Kayak gitu. Nah, langkah berikutnya, ini kan udah di antara ini, sekarang ini saya hapus. Berarti sekarang yang kita cek adalah di antara 0,5 dan di antara 1. Kayak gitu.
Nah, berarti di sini kita buat untuk X-nya itu di antara 0,5, kemudian di sini untuk di antara 1 ya. Ini kurang atau sama dengan. Nah, sama ya. Jadi di sini F, buka kurung. Nah, di sini 0,5 kita buat. Nah, di sini itu sama dengan, langsung aja yang ini, F, buka kurung, 0,1 ditambah dengan P, buka kurung, X, sama dengannya yang ini. Sama dengan 0,5. Kayak gitu. Nah, untuk F 0,1 itu kan udah kita hitung ya dari atas tadi. Tadi di sini F 0,1 itu hasilnya adalah ini 0,5. Jadi di sini 0,55. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya ditambah dengan PX sama dengan 0,5 ini itu adalah ini ya 0,1. Berarti ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 0,65. Kayak gitu. Oke, selanjutnya sekarang untuk ya, jadi kan ini kan udah nggak ada lagi ya, berarti sisa ini sampai dengan tak hingga gitu ya. Jadi 1 sampai dengan berikutnya gitu. Jadi untuk X-nya itu lebih besar dari 1, jadi untuk X-nya itu lebih besar dari 1, berarti di sini langsung aja kita tulis F, buka kurung, di sini kita masukin 1 gitu. Nah, sama dengan yang ini, F 0,5 ini, itu kita jumlah ya nanti. Ini 0,5, kita jumlah dengan P dalam kurung, di sini yaitu X, sama dengannya itu yang ngikutin yang ini, 1. Kayak gitu. Nah, sama dengan lagi di sini, untuk di sininya itu F 0,5, ini kan udah kita hitung ya. Untuk F 0,5-nya itu hasilnya adalah 0,65. Jadi kita buat di sini 0,65 ditambah dengan PX sama dengan 1, itu hasilnya adalah 0,35 ya. 0,35. Nah, ini bisa kita jumlahkan aja. Nanti hasilnya itu adalah 1 gitu. Oke, nah mungkin ini aja dulu untuk video pembahasan soal A. Sampai jumpa di video berikutnya untuk membahas soal B ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Oke, saya tutup video untuk soal A, bagian yang A ini. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Sampai jumpa untuk di pembahasan yang ke B. Terima kasih.